Sekarang kita mengadakan ibadah pagi hari terakhir dari pekan penginjilan Hari Raya Pondok Daun. Selama seminggu, semua anggota keluarga Sion di seluruh dunia dengan tekun berdoa kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan memohon hujan Roh Kudus akhir musim. Hari ini, melalui Hari Raya Pondok Daun, Anda pasti akan menerima berkat Roh Kudus berlimpah-limpah. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Hari Raya Pondok Daun dan Sumber Air Kehidupan. Menurut Alkitab, Hari Raya Pondok Daun dimulai pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam kalender suci dan berakhir pada tanggal 22. Itu berlanjut sampai tanggal 21 bulan ke-7 dan hari ini adalah hari terakhir hari ke-8. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus mengadakan pertemuan kudus pada tanggal 22 bulan ke-7 dalam kalender suci. Musa turun dari Gunung Sinai dengan loh batu kedua yang berisi ke-10 firman pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender suci. Bangsa Israel bertobat dari penyembahan berhala mereka dan banyak dosa lain yang telah mereka lakukan sampai saat itu. Dan mereka tergerak oleh kasih karunia Tuhan atas pengampunan dosa mereka. Jadi, mereka membangun tempat kudus untuk menyimpan loh batu ke-10 firman yang dibawa untuk kedua kalinya. Tabut perjanjian ditempatkan di tempat kudus dan kedua loh batu ke-10 firman ditempatkan di dalam tabut tersebut. Untuk membuat orang Israel mengingat asal mula hari raya itu dan bahwa mereka tinggal di pondok-pondok, Tuhan memberi mereka hari raya Pondok Daun. Khususnya pada hari terakhir dari hari raya Pondok Daun ini, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengadakan pertemuan kudus. Pada zaman Perjanjian Baru, di Yohanes pasal 7 ayat 37, pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun, Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum air kehidupan dengan cuma-cuma." 2000 tahun yang lalu, ketika dia datang untuk pertama kali dalam tubuh, dia memberikan khotbah ini pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun. Pesan yang sama juga disebutkan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Ketika Rasul Yohanes melihat Wahyu, roh dan pengantin perempuan menyatakan pesan yang sama. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan minum. Kita bisa melihat ini berulang lagi. Ketika kita meneliti hal-hal yang berhubungan dengan Hari Raya Pondok Daun, Tuhan dengan tegas berkata kepada kita bahwa mata air kehidupan adalah firman Tuhan. Mari kita pikirkan perampok yang di sebelah kanan Yesus. Bukankah dia telah menerima keselamatan? Sebenarnya, sulit untuk memahami atau membayangkan bahwa perampok itu diselamatkan. Tetapi Yesus melihat imannya dan berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apa yang sudah dilakukan firman-Nya terhadap jiwa yang akan masuk neraka? Tepat pada saat itu, Tuhan memberinya hak istimewa dan anugerah khusus yang membawanya ke kerajaan sorga. Juga, ketika kita melihat kejadian di Taman Eden, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu sendiri bukanlah buah yang beracun. Jika begitu, mengapa Adam dan Hawa mati karena memakan buah tersebut? Bapa memberitahu kita jawabannya. Itu karena firman Tuhan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jika Tuhan tidak mengucapkan firman, walaupun Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, mereka tidak akan menghadapi masalah apapun. Namun, karena firman Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika mereka memakan buah terlarang, mereka kehilangan jalan menuju hidup yang kekal dan akhirnya mereka tidak bisa lepas dari kematian. Masalah ini dikarenakan oleh firman yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, bukan? Juga di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53, Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal."
Jika Yesus tidak mengatakan firman ini, walaupun kita makan daging Yesus dan minum darahnya, kita tidak bisa mempunyai hidup yang kekal, bukan? Yesus berjanji untuk memberikan daging dan darahnya melalui roti dan anggur Paskah perjanjian baru. Dia berkata, "Barang siapa makan roti ini dan minum anggur ini, ia akan makan dagingku dan minum darahku. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan memberinya hidup yang kekal." Oleh karena itu, firman Tuhan adalah air kehidupan. Jika Yesus tidak berkata, "Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal." Meskipun kita makan roti dan minum anggur pada hari Paskah, apakah kita bisa mempunyai hidup yang kekal? Itu hanya sepotong roti dan secangkir anggur yang tidak mungkin memberi kita hidup yang kekal. Firman Tuhan memiliki kuasa yang begitu besar dan hebat, karena itu hidup. Kalau Tuhan berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bahkan perampok di sebelah kanannya diselamatkan. Firman Tuhan mempunyai kuasa yang begitu hebat. Pada zaman Roh Kudus ini, Tuhan datang sebagai roh dan pengantin perempuan dan berkata, "Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan mengambil air kehidupan." Dampak dari air kehidupan, yaitu firman, ini tergantung pada seberapa besar imanmu. Kalau kita pergi ke rumah sakit dan minum obat yang diresepkan dokter, efeknya akan berbeda tergantung pada kondisi fisik kita. Sama jugalah dengan iman kita. Ada orang yang sangat teguh percaya akan firman ini dan yang lain hanya berpikir, ini adalah kata-kata yang selalu diberikan kepada kita. Meskipun keduanya menerima air kehidupan yang sama, bagi yang satu air kehidupan memiliki pengaruh yang sangat kuat, tetapi bagi yang lain itu tidak berarti sama sekali. Mari kita baca firman Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini adalah hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun menurut pasal 7 ayat 2. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Firman yang sama diberikan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Pasal 22 ayat 17 kita baca, "Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah,' dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah,' dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Di kitab Yohanes pasal 7, pesan yang sama diberitakan oleh Yesus saja. Tetapi di kitab Wahyu pasal 22 ada dua orang. Siapakah mereka? Roh dan pengantin perempuan. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Juru Selamat kita, menyatakan diri kepada kita pada zaman terakhir Roh Kudus. Dan mereka berkata, "Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan menghilangkan rasa hausnya." Bapa menulis di dalam buku kebenarannya, rahasia Tuhan dan sumber air kehidupan. Dengan wujud apakah roh dan pengantin perempuan akan datang dan memberikan air kehidupan kepada anak-anaknya. Kemudian dia menyebut Yohanes pasal 1. Di dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 tertulis, firman itu telah menjadi apa? Telah menjadi manusia. Dengan kata lain, roh dan pengantin perempuan akan datang ke bumi ini sebagai manusia dan memberikan firman, yaitu air kehidupan kepada semua anak Sion. Jika begitu, apakah kita anak-anak Tuhan boleh tidak tahu tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, roh dan pengantin perempuan itu? Kita harus mengenal mereka untuk percaya. Orang-orang Farisi dan orang Yahudi sudah menyalibkan Yesus karena tidak mengenal siapa Dia.
Meskipun Yesus mengucapkan perkataan air kehidupan yang benar dan lebih berharga daripada emas, mereka menolak dan tidak mau menerimanya karena mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai anak Yusuf, tukang kayu Nazaret, dan sebagai anak Maria. Karena itu, mereka berbuat dosa mengerikan dengan menyalibkan Yesus pada akhirnya. Sama jugalah pada zaman ini. Hari ini adalah hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun. Dan pada hari ini, Tuhan mencurahkan Roh Kudus hujan akhir seperti yang dijanjikannya. Kita harus mengenal Tuhan. Itulah syarat terpenting untuk menerima Roh Kudus menurut firman Tuhan. Mari kita baca firman di Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang akan mengairi bumi. Kita harus mengenal Tuhan agar memenuhi syarat terpenting untuk menerima Roh Kudus hujan akhir. Di kitab Yohanes pasal 7 ayat 37, Yesus datang ke bumi sendirian dan berseru. Tetapi di Wahyu pasal 22 ayat 17 tertulis bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bersama-sama berseru firman yang sama. Ambillah air kehidupan. Karena kita hidup pada zaman Roh Kudus, kita harus mengenal siapa? Kita harus mengenal baik Tuhan Bapa maupun Tuhan Ibu. Mari kita cari tahu sumber air kehidupan melalui Zakaria pasal 14. Pasal 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu, dari mana air kehidupan itu mengalir? Air kehidupan, yaitu firman Tuhan, mengalir dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Artinya air kehidupan akan terus mengalir tanpa henti. Air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem adalah firman Tuhan yang memberi kasih karunia kepada manusia. Dan firman hidup itu menghilangkan rasa haus mereka tanpa peduli apakah sedang musim panas atau musim dingin. Jika Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, maka kita akan berada di situ. Jika Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, maka dosa kita diampuni. Sekarang, kita tahu bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini sebagai manusia. Selama kita menjalani hidup kita harus menjadi seperti 2 orang buta yang meminta kepada Yesus, Tuhan, kami ingin melihat. Yesus menjawab mereka, jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang dimaksudkan Yesus, setiap firman-Ku akan berdampak terhadapmu sesuai dengan imanmu. Mata kedua orang buta itu terbuka. Sebuah dunia terang telah terbuka bagi mereka yang dulunya terkurung dalam kegelapan yang gelap gulita. Kita telah belajar bahwa air hidup mengalir dari Yerusalem dan menerima pengetahuan akan hal ini, tetapi mari kita pikirkan jika kita hidup 2000 tahun yang lalu pada zaman Yesus. Dibandingkan dengan iman perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun dan menyentuh jubah Yesus dan iman 2 orang buta, iman kita mungkin kurang teguh. Mata kedua orang itu terbuka dan kasih karunia Tuhan diberikan kepada mereka. Tuhan waktu itu dan Tuhan hari ini tidak berubah sama sekali. Namun, cara pandang orang-orang pada zaman itu berbeda dengan cara pandang orang-orang pada zaman ini.
Jadi, agar Injil bisa diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan agar kita segera menemukan semua saudara dan saudari kita yang hilang, yaitu bahan bait suci Yerusalem, kita harus meminta kepada Bapa dan Ibu dengan sungguh-sungguh seperti kedua orang buta itu. Jika suatu firman keluar dari mulut Tuhan, pasti ada hasil yang luar biasa. Bapa menjelaskan hal ini di buku kebenarannya, Rahasia Tuhan dan Sumber Air Kehidupan. Bukankah itu semua terjadi karena perkataanku? Ketika Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, dosa mereka diampuni. Ketika Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, dia bisa masuk ke sana. Ketika Tuhan berkata, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Terjadilah kita mempunyai hidup yang kekal. Ketika dia berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, ada hasil sesuai dengan iman mereka. Jika dia tidak berkata kepada mereka demikian, mata kedua orang buta itu tidak bisa terbuka selamanya, bukan? Tuhan memberitahu kita dengan terperinci dari mana air kehidupan berasal. Namun tampaknya kita masih kurang haus. Jika ada air, aku akan minum. Tapi jika tidak ada, aku bisa tahan karena aku tidak terlalu haus. Kita nampaknya kurang terdesak, tidak menyadari bahwa kita akan mati jika tidak meminumnya. Jika kita mati-matian mencari air seperti dua orang buta itu, kuasa Tuhan pasti akan bekerja dalam diri kita. Kita harus meminta kepada Tuhan. Memang baik untuk memiliki banyak pekerja yang pintar, tetapi yang paling kami butuhkan adalah firman-Mu yang penuh berkat. Tolong berkati kami. Apakah kita satu atau banyak, kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini jika Tuhan memberikan firman janjinya. Terkadang, kita bertanya pada diri sendiri, kenapa kita tidak bisa mencapai hasil yang baik walaupun kita banyak, sistemnya lebih baik, dan kondisi juga lebih baik? Pekerjaan Injil ini sedang dijalankan Tuhan, bukan? Kita bisa menerima sebanyak yang diberikan Tuhan kepada kita. Pada waktu Yesus datang untuk pertama kalinya, dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan mengambil air kehidupan. Di Wahyu pasal 22, Roh dan pengantin perempuan muncul sebagai manusia pada akhir zaman dan berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan mengambil air kehidupan. Tetapi tidak ada yang datang kepada Tuhan. Artinya tidak ada yang haus, tidak ada yang menginginkannya, dan tidak ada yang mencarinya. Kalau begitu, apa yang akan terjadi dengan berkat besar ini? Itu hanya disimpan saja. Jadi kita harus menerimanya secepat mungkin. Kita harus sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan berkat-Nya. Ketika kita mati-matian menerima kuasa Tuhan sama seperti dua orang buta itu dan melakukan pekerjaan Injil dengan iman yang cukup teguh pada Tuhan, segala pekerjaan bisa dijalankan dengan lancar. Jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan setelah kita mengenal dengan benar akan air kehidupan, yaitu Roh Kudus yang akan kita terima hari ini, Tuhan melihat kesungguhan kita dan akan mengabulkan doa-doa kita. Misalnya, seorang anak berkata kepada ayahnya, kalau ayah ingin memberikan uang saku, berikan kepadaku. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Aku tidak benar-benar membutuhkannya sekarang. Apakah ayahnya memberikan uang kepada anak itu? Orang tua akan mengabulkan permintaan anaknya saat anaknya sungguh-sungguh menginginkannya, bukan? Kita telah memanjatkan banyak doa kepada Tuhan selama seminggu. Kita tidak boleh memanjatkan doa kita hanya karena sekarang hari raya. Jika tidak ada kesungguhan, doa-doa kita akan hilang dengan sia-sia. Kita harus memiliki kesungguhan dalam memohon. Bukankah kita semua merindukan kerajaan sorga, rumah abadi kita? Jika demikian, di atas segalanya, kita harus memperlengkapi diri dengan kuasa firman Roh Kudus. Saat kita membawa firman berkat, jalan Injil di seluruh dunia bisa diluruskan dan semua jalan yang terjal menjadi rata. Roh dan pengantin perempuan memiliki kekuatan seperti itu, dan pengantin perempuan ini adalah Yerusalem, bukan? Di dalam kitab Galatia pasal 4 tertulis,
Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan siapakah dia? Dari ibu, apa yang sedang mengalir? Air kehidupan mengalir dari ibu. Walaupun Tuhan selalu mengajarkan kita hal-hal ini, kita tidak bisa menerima apapun dari Tuhan jika kita tidak memiliki kesungguhan dalam bertindak dengan berpikir, "Aku tidak membutuhkannya. Kalau Tuhan memberikannya, akan kuterima." Mari kita baca Yeskiel pasal 47. Yeskiel pasal 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci Yerusalem itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Air yang keluar dari bait suci adalah air kehidupan. Pasal 47 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayi Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar." Saat air kehidupan mengalir ke laut, air laut pun menjadi tawar. Dengan kata lain, itu akan hidup kembali. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana bagaimana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Air itu mengalir dari mana? Di sini tertulis, air yang mengalir dari bait suci. Jika kita mempelajari tentang bait suci, apakah tempat Maha Kudus menurut Wahyu pasal 21? Ini adalah Yerusalem. Apa yang mengalir darinya? Air kehidupan mengalir dari sana. Di sini air kehidupan mengalir dari bait suci, tetapi dari mana itu mengalir menurut Zakaria pasal 14? Itu mengalir dari Yerusalem. Apa kuasa yang dimiliki oleh air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem? Itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menghidupkan kembali semua makhluk hidup dimanapun itu mengalir. Namun, kita meninggalkan obat yang luar biasa ini dan terburu-buru sendiri. Kita berpikir bahwa kemampuan kita dan keringat kita lah yang menyelamatkan seseorang, tetapi air kehidupanlah yang menyelamatkan mereka. Karena kita tidak bisa mengetahui kebenaran ini, kita merasa susah dan memakan banyak waktu. Itulah sebabnya Nabi Hosea berkata bahwa kita harus mengenal siapa dulu untuk menerima Roh Kudus hujan akhir, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya, kamu harus sepenuhnya memahami kuasa firman yang keluar dari mulut Tuhan. Orang yang memahaminya dengan benar menerima kasih karunia Tuhan, bukan? Mari kita ingat bahwa air kehidupan yang diberikan Tuhan berkuasa untuk menghidupkan semua makhluk hidup di mana saja air itu mengalir. Mari kita baca ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara-saudari, melalui Hari Raya Pondok Daun yang kita rayakan hari ini, mari kita ingat bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu pasti akan digenapi. Air kehidupan bukanlah sesuatu yang bersifat jasmani, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di 1 Korintus pasal 12, Tuhan sudah berjanji untuk memberi kepada setiap orang sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Kepada orang yang menginginkan berkat akan diberikan berkat, dan kepada orang yang menginginkan kuasa penginjilan akan diberikan kuasa penginjilan. Kita harus berpikir, hari ini jika Tuhan berkata, "Dosamu sudah diampuni,"
itu sudah cukup bagiku. Jika dia berkata, aku akan membiarkan kamu memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, sehingga semua saudara-saudaramu yang hilang bisa dicari. Firman itu sudah cukup bagiku. Kita perlu berkata, karena hanya Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan ini, kita ingin diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Tugas ini tidak bisa dicapai dengan kemampuan kita sendiri, tetapi bisa dicapai ketika kita mematuhi firman Bapa dan Ibu. Inilah tindakan yang diperlengkapi dengan kekuasaan. Melalui Hari Raya Pondok Daun ini, kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, memahami kuasa Tuhan, dan kuasa firman Tuhan. Di kitab Yohanes pasal 12 dikatakan, aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Saudara-saudari, semua firman Tuhan adalah air kehidupan. Mari kita paham sepenuhnya kuasa firman Tuhan. Jangan kita menyepelekan firman air kehidupan itu, tetapi harus menyimpannya di dalam batin kita. Kita tidak boleh berpikir, kalau Bapa mau memberikan Roh Kudus hujan akhir, berikan kepadaku. Tapi jika tidak memberikan kepadaku, tidak apa-apa. Tetapi berkatalah kepada Tuhan, sesungguhnya tanpa Roh Kudus aku tidak bisa berbuat apapun dengan kekuatanku. Bapa dan Ibu, tolong lengkapi aku dengan kuasa Roh Kudus dan tuntunlah aku untuk memberitakan kabar baik tentang dunia yang indah kepada semua orang di bumi, walau aku belum pernah melihat dunia itu. Kita harus melengkapi diri dengan kuasa Roh Kudus untuk pekerjaan Injil ini, dan inilah cara untuk melengkapi diri dengan kuasa Roh Kudus. Pada suatu waktu, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu dalam Injil sedang digenapi sesuai dengan firman Tuhan. Melalui Hari Raya Pondok Daun, saya meminta Anda semua untuk menyadari sekali lagi bahwa air kehidupan yang diberikan kepada kita adalah firman Tuhan. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.